Perkenalkan, nama saya Ridin Fadila dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bimbingan dan konseling di TK atau di SD, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling di TK atau di SD. Di sini menurut Soekardi 2008, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan untuk merencanakan karir sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sedangkan menurut Yusuf 2009, tujuan bimbingan konseling yaitu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya, dan yang terakhir mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerjanya. Sedangkan tujuan pada umumnya yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan mendatang. Kemudian mengembangkan potensi seoptimal mungkin, penyesuaian diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi BK di TK atau di SD. Menurut Priyatno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan konseling di sekolah adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan terakhir fungsi advokasi. Apa itu fungsi pemahaman? Yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik dalam menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip BK di TK atau di SD. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenan dengan sasaran layanan, yaitu melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis, kelamin, suku, agama, dan status sosial, memperhatikan tahapan perkembangan, perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenan dengan permasalahan yang dialami individu, yaitu menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan baik di rumah, sekolah, atau masyarakat sekitar. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselenggarakan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Kemudian program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungannya. Program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Kemudian program pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian hasil layanan. Yang terakhir, prinsip-prinsip yang berkenan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri. Permasalahan individu
dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Perlu adanya kerjasama dengan personil sekolah dan orang tua bila perlu dengan pihak lain yang berkewenangan dengan permasalahan individu itu tersebut. Kemudian proses pelayanan, bimbingan, dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanannya. Nah, materi yang terakhir yaitu asas-asas BK di TK atau di SD. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru, pembimbing, atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kemudian asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Kemudian asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya. Selanjutnya asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan. Bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik pada saat sekarang. Berikutnya, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai yang terkait dengan bimbingan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kemudian asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian asas ahli tangan kasus, yaitu asas-asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalihtangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru, pembimbing, atau konselor dapat menerima ahli tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain.
Yang terakhir, asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Itulah beberapa materi dari bimbingan dan konseling di TK atau di SD. Terima kasih yang telah mendengar dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.